Bab ke-47. Seminggu kemudian. Mau apa kau kesini? Tanya Kemala dengan ketus saat ia melihat Sally sengaja menunggunya keluar dari kampus. Penampilan Sally tampak kusut, seperti orang yang punya banyak masalah. Wajahnya pun terlihat pucat dengan tubuh ringkih. Sekarang kau puas, Kemala? Tanya wanita itu dengan tiba-tiba. Ia berjalan ke arah Kemala yang tampak bingung. Apa maksudmu? Kemala mengerutkan keningnya. Ia sama sekali tidak mengerti maksud Sally berkata seperti itu. Bahkan berita Sally yang telah kehilangan anaknya juga ia belum tahu. Kau telah menghancurkan hidupku, Kemala. Aku benci. Kau harus mati di tanganku. Sally mendorong tubuh Kemala dengan kasar hingga tubuh wanita itu terjatuh di atas trotoar. Apa-apaan ini? Memangnya apa salahku? Kemala segera bangun dan membelalakan matanya ke arah Sally. Ia balik mendorong Sally, tapi tidak terlalu kencang karena setahu Kemala, Sally masih mengandung. Jangan pura-pura tidak tahu. Kau kan yang telah memberitahu tentang Doni pada Raditya. Sally menatap tajam ke arah Kemala. Kemala semakin bingung. Walaupun ia tahu kalau Sally dan Doni berselingkuh, tetapi ia tidak merasa mengatakan apapun pada Raditya. Kemala mengeluarkan senyum tipisnya. Ia menatap Sally dengan tatapan mengejek. Memangnya Raditya sudah tahu perselingkuhanmu? Jangan pura-pura bodoh, Kemala. Aku tahu kau kan yang memberitahu dia. Wah, cepat juga ternyata Raditya tahu soal ini. Aku yakin dia tidak akan memaafkanmu. Cibir Kemala. Rahang Sally mengeras. Sepasang matanya menatap nyalang ke arah Kemala. Beberapa mahasiswa yang kebetulan lewat sekilas tampak memperhatikan mereka. Namun baik Sally maupun Kemala tidak mempedulikan hal itu. Keduanya tetap bersitegang. Kau benar-benar brengsek, Kemala. Kau mau balas dendam padaku? Sally benar-benar marah saat Kemala malah mengejeknya. Balas dendam? Sepertinya aku tidak perlu balas dendam karena karmamu akan mengerjakan tugasnya sendiri. Kemala menyeringai tipis. Kau harus mati di tanganku, brengsek. Sally berteriak. Dia benar-benar marah dan menyerang Kemala dengan brutal. Beruntung Kemala bisa menghindar dengan mudah. Namun saat Sally menjambak rambutnya, Kemala tak dapat menghindar. Kemala pun tak tinggal diam. Ia balik menjambak rambut Sally dengan tak kalah garang. Hentikan! Sebuah suara lantang terdengar dan langsung berusaha memisahkan keduanya. Kedua perempuan itu akhirnya dapat dipisah. Kemala merasa rambutnya hampir lepas dari kulit kepalanya. Begitupun dengan Sally yang meringis kesakitan dan memegangi kepalanya. Sally masuk ke dalam mobil. Lelaki yang datang ternyata Raditya. Ia mengetahui kalau Sally pergi menemui Kemala dan akhirnya ia pun menyusulnya karena takut Sally berbuat nekat pada Kemala. Dan benar saja saat ia datang kedua perempuan itu tengah bergulat. Tapi mas, perempuan sialan itu harus aku beri pelajaran. Sally bersikeras untuk tetap di sana. Tutup mulutmu, Sally. Kau yang berbuat salah, kenapa aku yang kau salahkan? Kemala tidak terima. Sally, masuk kataku. Kali ini Raditya membentak Sally agar wanita itu menuruti apa katanya. Sally terkejut. Ia sepertinya merasa malu saat Raditya membentaknya di depan Kemala. Sally pun akhirnya terpaksa masuk ke dalam mobil Raditya. Kini hanya ada Kemala dan Raditya di sana. Apa benar kau memberikan Sally obat hingga ia tidur dengan pria lain? Raditya mempertanyakan apa yang dikatakan Sally pada Mua. Meski ia tidak yakin jika Kemala akan melakukan hal itu. Apa? Sally mengatakan itu padamu? Kemala tercengang dengan keberanian Sally memfitnah dirinya. Iya. Jawab singkat Raditya. Dan kau mempercayai apa katanya? Kemala mendengkus diiringi tawa getirnya. Raditya sebenarnya sangat berharap kalau Kemala melakukan hal itu untuk memisahkan dirinya dengan Sally karena Kemala masih sangat mencintainya.
Tetapi wajah dingin Kemala menyiratkan kalau perempuan itu tidak mungkin berniat seperti itu. Apa kau pikir aku masih peduli dengan hubungan kalian? Di hatiku sudah sejak lama namamu terhapus dan apapun yang kau dan Sally lakukan, aku sudah tidak mau tahu dan tidak ingin mencari tahu lagi. Jadi untuk apa aku menjebak Sally sementara aku sendiri sudah tidak peduli dan muak dengan kalian berdua? Kemala berkata dengan tegas. Raditya terhenyak mendengarnya. Ia menatap wajah Kemala dengan sendu. Ia tidak menyang kalau Kemala yang dulu lembut dan sangat patuh padanya kini berubah menjadi garang. Dan tidak ada sedikit pun pancaran rasa suka di matanya. Raditya merasa benar-benar telah ditinggalkan oleh Kemala. Dalam keadaan seperti itu, Raditya pun semakin marah pada Sally dan serasa ingin mencekik leher wanita itu hingga mati. Sekarang kau puaskan Kemala karena bisa melihat Sally mengkhianatiku. Apa kau menertawakanku? Raditya menatap nanar pada Kemala. Kemala tertegun. Bohong kalau ia merasa tidak senang dengan kejadian ini. Ia kembali teringat saat ia memergoki Sally dan Raditya selingkuh di depan matanya dan bahkan bercinta di kamar pribadinya. Dan Raditya justru malah menghinanya di depan Sally dan dengan terang-terangan membela Sally padahal seharusnya dia yang marah karena mereka berselingkuh. Dan siapapun pasti akan sakit hati jika diperlakukan seperti itu. Namun kini ia tidak usah membalas dendam pada kedua orang yang telah menyakiti hatinya itu. Karena ternyata Tuhan tidak diam. Mereka berdua telah masuk ke dalam karmanya sendiri. Seperti itulah pilihanmu Raditya. Sekarang nikmati saja jalan yang sudah kau pilih dulu. Kemala tersenyum yang tipis. Raditya merasa dadanya semakin sesak. Ya, Sally adalah wanita pilihannya. Dan kini ia harus menerima apapun resiko dari pilihannya itu. Termasuk penyesalan saat melihat Kemala kini menjadi milik Abhian. Semuanya tidak berjalan seperti yang ia inginkan. Dan garis takdir ini telah membuat hidupnya hancur. Tiba-tiba saja Abhian datang dan turun dari mobilnya. Ia sangat kesal saat melihat Raditya sedang mengobrol dengan Kemala dengan serius. Kemala, ada apa ini? Tanya Abhian sembari berjalan ke arah Kemala dan meraih kedua bahu wanita itu. Tatapan tajamnya langsung tertuju pada Raditya. Tidak ada apa-apa. Mas, ayo kita pulang. Kemala melingkarkan tangannya pada lengan Abhian dengan gayanya yang manja. Membuat hati Raditya semakin sakit. Abhian yang masih penasaran memilih untuk mengikuti Kemala yang mengajaknya ke mobil. Sementara itu Raditya masih terpaku menatap kepergian dia orang yang telah mengobarkan api cemburu di hatinya saat ini. Mobil Abhian sudah berlalu pergi. Kini Raditya pun beranjak untuk masuk ke dalam mobilnya. Di dalam mobil Sally tampak tidak senang karena Raditya malah tidak melakukan apapun pada Kemala. Mas, kenapa kau biarkan Kemala pergi? Tanya Sally dengan marah. Tetapi wanita itu langsung mengatupkan bibirnya saat melihat kilatan amarah dari kedua mata Raditya. Diam! Sally, aku tidak akan lagi mempercantik kata-katamu. Geram Raditya. Tapi mas, aku tidak berbohong kalau Kemala yang memberikan obat itu padaku. Dia sengaja melakukan itu agar kita berpisah mas, agar kau membenciku. Sally tetap berbohong. Kau lihat sendiri. Apa Kemala ingin merebutku darimu? Sally, aku sudah muak dengan semua kebohonganmu. Aku ingin kau mati. Sally. Raditya yang dari tadi sudah merasa geram pada Sally akhirnya mencekik leher perempuan itu dengan kedua tangannya. Wajah Sally memucat. Ia berusaha melepaskan cengkraman tangan Raditya dari lehernya. Mas, maafkan aku mengaku salah. Tolong jangan bunuh aku. Sally terlihat panik. Ia melihat kekejaman dari wajah Raditya. Sifat tersembunyi yang baru beberapa hari ini ia ketahui. Sally, kau tahu kalau kau sudah membuatku malu di depan Kemala. Kau memang pantas mati. Sally. Raditya masih tidak mau melepaskan cengkramannya dari leher Sally. Wajah Sally hampir membiru. Ia begitu takut kalau ia akan mati hari ini. Mas, aku mau honorable maafkan aku. Aku hilaf mas.
Dengan suara tergagap Sally berusaha membujuk Raditya agar membiarkannya hidup. Melihat Sally yang hampir mati di tangannya, ia pun segera melepaskan cengkeramannya. Sally terbatuk dan segera menghirup udara sebanyak-banyaknya. "Kita cerai saja," ucap Raditya tiba-tiba. Sally langsung terkejut mendengarnya. Ia memang sudah mengira kalau Raditya akan menceraikannya saat ia marah dan membiarkannya tanpa belas kasihan saat ia keguguran dulu. Tetapi tetap saja ia kaget saat Raditya berbicara langsung seperti itu. "Mas, aku tidak mau bercerai. Aku janji akan menjadi istri yang lebih baik lagi untukmu. Aku janji tidak akan mengulangi kesalahan ini." Sally merapatkan kedua tangannya di depan dada dengan wajah yang memelas. "Kau pikir aku masih ingin bercinta dengan wanita yang telah menjajakan tubuhnya pada lelaki lain? Cih, aku sudah sangat jijik padamu, Sally. Aku akan menyuruh Biasi mengeluarkan semua barang-barangmu dari rumah dan hari ini juga kau harus pergi dari rumah," tegas Raditya tanpa ampun. "Mas, aku mohon jangan lakukan itu." Sally tergugu. Ia menangis terseduh dan meratap minta ampun pada Raditya. Tetapi keputusan Raditya sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi. Ia tetap ingin bercerai dari Sally meski wanita itu menangis darah sekalipun. Tiba di rumah, 2 koper besar telah teronggok di teras. Sally menatap sedih ke arah koper miliknya itu. "Sekarang bawa semua barang ini dari rumahku. Aku tidak ingin melihat wajahmu lagi berkeliaran di depanku," sentak Raditya dengan penuh emosi. "Mas, aku mohon jangan seperti ini. Kita bisa memperbaiki semuanya dan memulai dari awal lagi." Sally sampai berlutut di kaki Raditya. Tetapi pria itu tidak menggubrisnya sama sekali. Hatinya sudah terlanjur sakit dan marah atas pengkhianatan ini. Raditya memilih untuk masuk ke dalam rumah dan mengunci pintunya dari dalam. Sementara itu, Sally menangis terseduh di teras dengan hati yang benar-benar hancur. "Mau apa Raditya menemuimu? Apa dia mengganggumu lagi?" tanya Abhian saat mereka sampai di rumah. "Tidak, Mas. Justru aku baru tahu kalau Sally memfitnahku di depan Raditya. Dia bilang kalau aku yang memberi obat pada Sally hingga ia bisa bercinta dengan pria yang kita temui di kafe dulu," Kemala menjelaskan. "Apa? Jadi Raditya sudah tahu kalau istrinya selingkuh?" Abhian menyunggingkan senyum tipisnya. "Sepertinya begitu. Sally menuduhku yang memberitahu Raditya. Padahal aku sama sekali tidak tahu permasalahan mereka." Kemala mengerucutkan bibirnya. "Tidak usah dipikirkan. Mereka telah menuai karmanya sendiri. Sekarang biarkan mereka merasakan akibat dari perbuatannya sendiri." Abhian malah memeluk pinggang Kemala dari belakang. "Mas, jangan begini. Aku jadi tidak bisa bergerak." Kemala memalingkan wajahnya ke belakang dan menatap Abhian dengan gemas. "Memangnya kau mau ngapain, sayang?" Abhian mengecup daun telinga Kemala hingga wanita itu menggelinjang kegelian. "Aku mau masak." "Memangnya kau tidak mau makan ya? Aku lebih suka makan yang lainnya." Abhian tersenyum nakal dan membalikkan tubuh Kemala. "Mas, yang benar saja. Kita baru pulang ke rumah. Belum mandi, belum ganti baju. Kenapa otakmu selalu saja dipenuhi hal-hal seperti itu?" Kemala protes. "Sebuah hal yang wajar jika aku selalu berpikir kotor bila sedang dekat denganmu. Karena kau adalah istriku. Atau kau lebih suka jika suamimu ini berpikir kotor jika berada dekat wanita lain?" Abhian menatap dalam manik mata Kemala yang membulat sempurna. "Apa? Siapa yang mengizinkanmu seperti itu? Aku tidak rela jika Mas Abi seperti itu." Kemala mengerucutkan bibirnya. "Kalau begitu segera puaskan suamimu ini. Jangan sampai kau mengabaikannya." Abhian tersenyum nakal. "Ya Tuhan, Mas. Kemarin kau baru saja menyiksaku dan hari ini kau masih memintanya lagi." Kemala membeliakan matanya. Ia merasa heran dengan gairah Abhian yang selalu saja tinggi bila ada di dekatnya.
Jika kau ingin menjadi istri solehotnya Mas. Abian tak memberi kesempatan pada Kemala untuk menjawab dan segera menggendong Kemala menaiki tangga menuju kamar mereka. Ada saja alasan Abian untuk menuntaskan hasratnya pada Kemala. Seolah tak mengenal bosan Abian memintanya hampir setiap hari. Tepat pukul 8 Abian dan Kemala baru selesai melakukan pergulatan panas mereka. Kini Kemala merebahkan kepalanya pada dada bidang Abian. Keduanya masih dalam keadaan polos. Abian memainkan rambut Kemala dengan lembut. Mas, aku lapar. Tapi tubuhku terlalu lelah untuk masak. Kemala berkata dengan manja. Tidak udah khawatir. Aku akan mengajakmu makan di luar. Sekarang kita akan mandi bareng, setelah itu pergi keluar untuk cari makan. Mandi bareng? Kemala memicingkan matanya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap penuh curiga pada Abian. Ya, mandi bareng. Abian menjawab dengan santai. Tapi janji ya, hanya mandi bareng, bukan yang lainnya. Kemala mengacungkan jari kelingkingnya pada Abian. Iya, aku janji. Abian mengerti maksud istrinya dan segera menautkan kelingkingnya mereka. Abian mengajak Kemala pergi ke sebuah restoran mewah. Abian sekalian makan malam untuk merayakan hubungan dirinya dengan Kemala yang kembali menghangat. Apa ini Mas? Kemala kaget dengan banyaknya bunga bertaburan di sekitar meja makan mereka. Ini sebagai tanda cintaku padamu. Kemala jangan pernah marah lagi padaku. Aku tidak bisa hidup jika kau marah seperti kemarin. Abian mencium jemari tangan Kemala dengan lembut. Kemala tersipu. Sungguh ia tidak menyangka kalau Abian melakukan hal romantis seperti ini. Apa kau menyukainya? Abian senang saat Kemala menangis haru. Tempat meja mereka memang terpisah dari meja lainnya. Sepertinya restoran ini menyiapkan secara khusus tempat bagi pasangan untuk melakukan makan malam romantis. Suka. Sangat suka Mas. Kemala memandang takjub bunga mawar merah kesukaannya. Semoga kedepannya hubungan kita akan bertambah erat. Sayang, tetaplah seperti ini, karena masih banyak mimpi yang ingin aku raih bersamamu. Abian menggenggam erat kedua tangan Kemala dengan tatapan yang begitu dalam penuh keromantisan. Sementara di sudut lain, lelehan air mata penuh kesedihan menyaksikan keromantisan Abian memperlakukan Kemala. Seharusnya dia yang berada di hadapan Abian sekarang. Bersambung.